ya. Jadi kalau jadi house ya itu diupayakan ya, yang lain itu tidak bisa sharing, ya, tidak bisa sharing ya, karena orang-orang sambil orang-orang nggak sengaja juga ya tersharing gambar apa gitu ya. Oke. Nah, jadi bertanggung jawab atas keputusannya ya. Oke, coba buka slide berikutnya. Ya, jadi batuk ya bukan karena rokok, tapi karena kurangnya pengendalian diri. Nah, ini kita tarik ke dalam konteks bisnis ya teman-teman ya. Berhentilah excuse, ya, perbanyak execution. Ya. Jadi contoh nih, terlalu sibuk, gitu ya. Oke, akhirnya balik lagi ke saya. Terlalu sibuk ya. Nah, jadi kita yang harusnya kan introspeksi kan, kita yang introspeksi, ya, kita yang berbenah, oke. Kemudian kita melakukan eksekusi, introspeksi dan eksekusi. Terlalu sibuk. Kenapa sibuk? Mungkin karena belum resign. Padahal mentor udah bilang, tolong resign. Dia nggak resign juga. Akhirnya Pak, 8 jam habis buat kerjaan, ya 4 jam habis buat BP. Di mana lagi waktu buat keluarga juga? Mungkin karena belum resign. Atau apa? Karena belum punya asisten rumah tangga. Ya. Padahal leader udah ngasih tahu, kalau sudah bisnisnya bertumbuh, udah rekrut aja asisten rumah tangga. Atau kenapa terlalu sibuk? Mungkin karena kurang kaderisasi. Ya kan? Nah, tapi kalau kita bilang, kenapa sibuk? Ya memang BP ini sibuk banget. Ini orang ngomong kayak gini ya teman-teman ya, ini belum pernah jadi pengusaha. Ya. Kalau teman-teman pernah jadi pengusaha, ya merintis dari awal sampai akhirnya menghasilkan teman-teman itu sibuknya masya Allah itu. Dan belum tentu ada duitnya. Lihat aja orang lain seperti apa. Ya. Untuk produksi aja itu sudah habis waktu, habis energi sudah untuk memastikan quantity dan quality. Belum lagi aspek menjual, belum lagi aspek yang mengelola namanya karyawan. Ini benda hidup semua ini. Produksi bergerak, ya SDM itu bergerak, menjual juga kita harus bergerak. Repotnya luar biasa. Dan agar bisa menjual, kita siapkan lagi bahan promosinya. Ya, di BP ini kan udah jadi semua, udah ready semua. Produksi udah oke. Karena produksi udah oke, teman-teman tidak perlu rekrut SDM. Paling banter nanti rekrut admin, ya kan? Fokus menawarkan. Bahan untuk marketingnya, untuk menawarkannya sudah ada juga semua. Jadi dirancang untuk tidak sibuk. Jadi kalau sibuk juga, ya itu sebenarnya tidak seberapa dibandingkan teman-teman bisnis yang lain. Nah, kenapa sibuk? Ya itu nggak resign, nggak ada asisten rumah tangga, ya, dan belum punya juga kader, ya makanya sibuk, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita misalnya ya sekarang lagi sibuk, teman-teman coba kita cek gitu ya, mungkin aspek-aspeknya terjadi pada diri kita. Terus apalagi mitra rontok misalnya, satu persatu gugur gitu. Kita introspeksi kan. Kalau kita nyalain mitra, cocok banget sudah, paling gampang sudah. Dia memang nggak cocok Pak sama sistem BP Pak. Memang orangnya karakternya malas Pak. Ya, wah ini orang ini memang karakternya negatif Pak, mencari-cari kelemahan BP Pak. Nah udah salah semua orang. Ya. Nah tapi coba mitra rontok, dia apa mikir? Oke, aku kurang menanam selama ini. Ya, aku kurang menanam. Karena Pak, BP udah jelas barangnya nilai 9. Ekosistemnya insya Allah nilai 9. Mentoringnya nilai 9. Kok dia lepas juga? Aku yang kurang menanam. Sehingga untuk kedepannya, yang berikutnya Pak, dia lebih menanam. Aku yang kurang pembinaan. Aku yang kurang introspeksi. Ya, mitra kasih masukan, ya negur akunya yang nggak mau berbenah. Aku yang kurang introspeksi. Nah, sehingga pas nanti dapat mitra yang berikutnya, kalau Allah izinkan masih dapat mitra juga, gitu ya, kita akhirnya Pak lebih menanam. Oke, kalau mitra kasih masukan, kita introspeksi. Ya, lebih juga untuk apa? Ngasih pembinaan. Kita naik terus teman-teman, apapun terjadi. Ya, Nabi Yusuf ketika ya itu mengalami runtut apa ya rentetan gitu ya, kejadian yang tidak mengenakan gitu ya, dibawa kabur sama saudaranya, dicemplungin ke sumur, kemudian dia dijual sebagai budak gitu ya, pindah-pindah tempat seperti itu ya kan, kemudian masuk penjara, ya dituduh dengan yang tuduhan tidak menyenangkan gitu ya, itu kejadiannya rentetannya nggak bagus semua. Ya, semuanya nggak bagus teman-teman. Tapi tidak ada ucapan dari beliau yang mengatakan bahwa beliau adalah korban. Beda sama saudaranya itu. Ya, dia yang dengki gitu ya, sehingga akhirnya ayahnya tuh ada perasaan sayang pada Nabi Yusuf ini gitu ya. Dia merasa apa? Dirinya korban. Aku nggak disayang, kami kurang disayang. Gitu. Padahal mungkin gara-gara kelakuannya dia, dan jelas-jelas karena kelakuan dia, gitu. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya dia nggak terjadi apa-apa pada dirinya, tapi merasa dirinya korban. Sementara Nabi Yusuf sudah jelas-jelas tuh penuh masalah kayak gitu kejadiannya, tidak pernah merasa dirinya korban. Ya. Jadi beda respon teman-teman. Dan akhirnya jelas ya di endingnya kita lihat bahwa Nabi Yusuf yang terus naik level secara dunia, secara hitungan akhirat juga.
kemudian menjadi menteri, kan gitu. Oke. Nah, terus juga misalnya mitra malas, misalnya kita bisa memang karakter Pak, ya emang karakter dia Pak malas Pak. Nah, tapi coba misalnya kita sebagai leader yang memiliki response ability, memiliki ability merespon, ya kan? Memiliki kemampuan yang tepat untuk merespon. Kenapa mitra malas? Saya Pak yang belum memberikan pemahaman sama dia soal dream, soal impian, ya. Bahwa impian itu penting untuk dicapai dan kalau tercapai baik buat dirinya, ya kan? Baik buat keluarga, ya. Kenapa mitra malas? Oh, saya kurang controlling, Pak. Ya, dia bengong-bengong itu saya biarin. Atau apa? Saya kurang keteladanan, Pak. Saya juga kadang-kadang sering malas juga. Ada waktu kosong saya ngerjakan hal-hal yang nggak berguna, ya kan? Nah, saya tidak memberikan keteladanan. Oke. Sehingga teman-teman kalau kita dipercayai ya ada mitra-mitra yang lain, mitra-mitra yang baru, akhirnya apa? Kita berbenah kan? Oke, begitu mitra bergabung, aku pahamkan dia soal dream. Bahwa manusia berhak punya dream, ya kan? Satu. Kemudian apalagi aku kasih controlling. Terus apalagi aku kasih keteladanan. Nah, kita naik level, teman-teman. Sehingga oke lah di sini kita gagal, tapi next mitra aku berhasil. Mitra melawan misalnya, oh mungkin kurang edukasi nih. Ya BP ini enak banget sudah nih. Kenapa orang pada protes? Ya kan? Nah, mungkin aku kurang edukasi. Aku mungkin sikapnya kurang hala kosong. Hayin, lain, ya. Coba layarnya ditanyakan slide saya tadi, coba. Terus pengen awal. Ya. Jadi mitra ngelawan tadi ya, kita yang kurang edukasi atau kurang hal kosa atau mungkin kita kurang menanam. Omset turun misalnya, ya mungkin kurang open BO, kurang posting atau kurang strategi untuk retain mempertahankan. Ya. Oke. Coba layar balik ke saya lagi. Nah, tentu kejadiannya akan beragam, teman-teman. Ini tadi sekedar contoh ya, bagaimana kalau misalnya terjadi hal ini, hal itu, kejadian A, kejadian B, teman-teman ya. Kalau kita punya response ability yang kuat, ya, ability ya, kemampuan untuk merespon yang tepat, teman-teman, kita akan naik level terus, apapun terjadi. Mitra rontok, kita naik level terus. Ya kan? Oke, kali itu aku keliru, ya, yang berikutnya aku tidak keliru lagi. Aku nggak mau keliru lagi, sudah. Ya. Misal kita ada mitra yang memang benar-benar malas, oke, tapi yang next-nya kita akan lebih baik lagi. Ya. Nah, kalau kita punya respon ability yang tepat. Tapi kalau kayak mental yang awal tadi, kenapa mules? Karena pecel. Nah, itu di orang semua tuh. Dan itu kadang-kadang ya orang tua menanamkan hal itu pada anaknya sejak kecil. Terjatuh. Ya, orang tuanya bilang apa? Oh, salah lantai. Oh, lantainya jahat. Pukul nak lantainya coba. Jadi timpakan salah itu pada orang lain. Paling enak sudah itu. Ya. Ketika Adam dan Hawa terusir dari sorga, ya, jelas semua orang tahu bahwa itu salah siapa? Salah iblis. Karena iblis yang menipu kan gitu. Ya, Hawa yang membujuk. Tapi kita lihat bagaimana sejarahnya ya, itu dua-duanya sama-sama introspeksi, dua-duanya sama-sama minta ampun. Ya, dan doa mereka sama, walaupun mereka jatuh di tempat yang berbeda, tapi mereka Allah ilhamkan ya dengan doa yang sama, minta ampun. Ya, Adam dan Hawa. Terus sekarang kita ada yang nanya, jadi yang salah siapa Pak? Adam atau Hawa Pak? Kira-kira salah siapa coba? Adam atau Hawa? Nah, kata Gus Baha, kalau kakekmu pernah salah, nenekmu pernah salah, jangan diungkit-ungkit. Kalau diungkit-ungkit, kualat kamu ntar. Apalagi ini bukan sekedar buyut, bukan sekedar kakek ya. Ini nabi kita juga gitu. Jangan diungkit-ungkit lagi sudah. Oke, kamu udah dapat pelajarannya, udah cukup selesai udah gitu. Ya, kalaupun salah, beliau udah minta maaf, udah minta ampun dan Allah udah terima ampun nih. Mau apa lagi coba? Kan gitu ya. Nah, kita mungkin yang dapat dosa baru karena mungkin kesalahan itu. Ya kan? Ini kalau nggak gara-gara Adam nih ya, gue masih di surga kali ini hari ini. Nah, kita yang jadi masalah tuh malah. Ya. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Sekarang kita naik ke slide berikutnya ya, tentang hikmah mempunyai guru ya, coba ditanyakan. Jadi ya teman-teman, ada hikmah besar, hikmah lain ya kalau kita punya guru. Ya, coba layarnya kembali ke saya. Bukan sekedar ilmu, bukan sekedar arah. Tentu ya selama ini kita paham, kalau aku punya guru, ya aku dikasih ilmu.
Kalau aku punya guru, aku ditunjukin arahnya, yang tepat itu yang mana. Alhamdulillah, ya. Tapi bukan sekedar itu ternyata teman-teman. Ya, bukan sekedar itu. Oke. Nah, coba bayangkan ya, anggaplah guru kita ini atau senior kita ya, biasanya memang yang sudah duluan di BP gitu ya, leader kita atau senior kita gitu ya, yang sudah duluan di BP. Anggaplah ilmunya masih biasa-biasa aja. Dia pun lagi meraba-raba nih. Jadi arahnya pun dia belum terlalu tahu nih. Dia ngajak kita berumroh, ngajarin kita berumroh, dia pun aja belum umroh. Tapi tetap ada hikmah besar teman-teman ya, karena kita punya guru. Ya, apa itu? Pertama, coba kita bayangkan ya, kita bayangkan. Selama ini ada nggak orang yang peduli dengan impian? Kadang-kadang ya, mohon maaf, orang tua pun nggak peduli dengan impian kita dan nggak ngerti apa itu impian dan merasa kita mungkin orangnya yang apa tidak layak punya impian. Orang tua kita berpikir seperti itu, saudara kita pun berpikir seperti itu. Kita juga kurang lebih sama, ya. Selama ini mungkin ya tidak ada orang yang peduli dengan impian. Datanglah ini senior kita ini yang kemudian jadi mentor kita, menjadi gurunya kita. Nah, ada orang yang sekarang peduli dengan impian. Kamu berhak juga sampai ke tanah suci. Mas Epo udah bilang tuh, tanah suci itu milik ya, haknya seorang setiap muslim tanpa pengecualian. Kaya, miskin, jauh, dekat, berhak semua sampai ke sana. Ya. Nah, oke, kamu pasang impian, berhak ke tanah suci. Ada orang yang peduli dengan impian kita. Itu guru kita. Ya. Terus apa lagi ya? Hikmah punya guru. Oke lah punya impian. Teman-teman baca buku pun, ya ikut seminar pun kadang-kadang juga bisa jadi punya impian. Tapi nggak ada namanya tuh orang yang membersamai impian kita, teman-teman. Di BP, guru kita membersamai impian kita, membersamai harapan kita. Ya, jadi jatuh bangunnya bersama kita juga. Ya kan? Makanya kalau melepas ya mitra berangkat ke tanah suci, melepasnya di bandara, teman-teman, itu ya pada haru-haru semua, pada nangis-nangis semua. Karena apa? Membersamai, teman-teman. Ya. Begitu juga pulang dari tanah suci gitu ya, waktu disambut juga, perginya disambut, pulang pun disambut, ramai-ramai semua. Karena apa ya? Itu membersamai. Ya kan? Nah, siapa yang membersamai harapan itu? Siapa yang membersamai impian itu? Itu mentormu, itu guru. Ya, dengan segala kelemahan. Ya kan? Terus apa lagi coba? Selama ini, apakah ada orang yang memberikan solusi nyata ya kalau kita punya masalah? Masalah finansial, masalah keluarga, ya, masalah ibadah semuanya. Mungkin orang tua ngasih, mungkin juga belum cukup. Tapi mentor kita, guru kita di BP ngasih itu, teman-teman. Kasih solusi nyata ya atas masalah kita. Ya. Terus, ada nggak selama ini orang ya yang mengingatkan kita untuk berbakti lebih intens lagi? Ya, lebih intens lagi. Atau untuk apa? Segera berangkat berumroh atau amal-amal soleh yang lain. Ada nggak orang yang peduli soal kayak gituan selama ini? Mungkin nggak ada. Kita pun sibuk dengan kerja kita, orang pun nggak ada yang mengingatkan hal kayak gituan. Datanglah seorang mentor di BP, datanglah kita sebut itu guru gitu ya, yang mengingatkan kita bahwa kamu harus berbakti lebih baik lagi, lebih intens lagi kepada orang tua. Ya, kamu harus segera berangkat ke tanah suci. Nah itu guru ya, kalau untuk di BP. Ya. Terus apalagi yang mengingatkan soal penafkahan. Ya, itu anakmu, keluargamu berhak dapat nafkah lebih baik lagi. Anakmu berhak dapat sekolah lebih baik lagi. Kamu layak tinggal ya, keluargamu layak tinggal di tempat yang lebih baik lagi. Ada nggak selama ini mempedulikan hal itu? Mungkin nggak ada. Mentor di BP, guru di BP mengingatkan hal itu. Ya. Bahkan saya bilang, ada nggak orang lain ya selain orang tuamu yang menyebutkan namamu dalam doanya, dalam tahajudnya? Mungkin hampir-hampir nggak ada itu. Ya. Sejak di BP punya mentor, sejelek-jeleknya mentor gitu ya, mungkin nggak tiap hari, mungkin dalam seminggu sekali atau seminggu 2 kali, teman-teman. Ya, nama kita disebutkan dalam doanya, dalam tahajudnya. Ya. Jadi sejelek-jeleknya mentor di BP, sejelek-jeleknya guru di BP, dan saya percaya tidak jelek, ya teman-teman. Tapi anggaplah jelek sekalipun, hal tadi kita dapatkan, teman-teman. Ya, 7 hal tadi. Ya. Nah, jadi sangat menyenangkan ya kalau kita punya guru di BP, kita punya mentor di BP, teman-teman. Ya. Kita buka lagi slide berikutnya. So, kita yang belajar ini harus punya hasrat untuk apa?